marina mena. Sudah. Ina marina mena kata ina pada sebelum dunia. Ina kata masyarakat ina pergi kami nak. Ina kata. Dah saya apa orang. Lepas apa macam ni aja Islam jalan itu. Ani ni tu Islam orang mana kau no sudah ada semua. Itu nikah. Itu nikah tadi dia aku mesti nak itu nikah na. Dia mau masalah ni dia tak mahu. Dia ni yang tak mahu masalah dia tak mahu dia. Amo sudah tak tahu saya dia dari dia na. Saya awal ni dia ada na. Kalau suku dah na. Yang ada macam rumah. Orang rumah anda cakap ada yang mau dia. Ada yang ada mau dia anak apa? Anak apa macam masyarakat kamera cakap. Cakap ada mau dia ada sana. Masyarakat macam ni bahawa memang biasa nak dia orang. Bila aku dengar mau dia nak isi. Ada. Aku ni macam ada kali pada kali rumah ada. Ida yang mana orang yang kondisi itu na, kamu semua tak kabar dia berada di dalam. Agak kalau mendapat ini cuma nak kuas sebenarnya sahaja. Kita tidak ada biasa begini. Ya, nak mendapat ni jadi masalah orang nak demo. Demo ada sekarang itu jauh, kerana masalah itu kuas. Masalah itu pun jadi mau orang yang ada di sana, mau orang yang kamu sekolah. Tapi orang ini tak sekolah. Tapi orang yang kamu sekolah ni macam sekolah. Macam sekolah ada masalah kamu macam. Tapi macam macam nak berbiasa. Anak bos, nak bersih. Namanya dia kita kalau berbuat kita nak masalah orang. Ada pintu ni jangan kamu melukai jangan. Jadi ini kalau nak baca ilmu masalah orang. Kami nak move anda nak sampai berumur selat kedua pucuk memang. Ya, nak hendak mesti. Tapi malu sekolah itu dah nak mesti. Baik, terima kasih. Dan Bupati, BPP, ini dijelaskan tadi yang Bapak sampaikan. Salah satu perwakilan dari Kepala Suku Sumatera Utara. Beliau menjelaskan bahwa kehidupan dulu dia beda dengan sekarang, sehingga mereka pertama kali mereka kerja lapangan tidak pernah yang kemana yang bantu mereka, sehingga mereka sering kerja yang pertama kali mereka menerima dana agama yang masuk pertama dan mereka hidup di atas aman. Setelah itu perjalanan itu sampai sekarang terjadi kembali COVID, maka mereka berusia di kota. Sehingga ke kota juga sesuai dengan tadi beberapa hal yang saya sampaikan bahwa di sini mereka tidak bertempat untuk berkali berkebun, mungkin berburu di tengah mereka tak turun. Sehingga mereka terkeinginan untuk mereka kembali ke tempat atau kembali ke logistik seperti semula. Itu harapan dan kepala suku harapan bahwa berharap kepada Kapolda dan Bupati RP bahwa bisa kerjasama untuk tarik bagaimana mereka kembali. Seperti mereka bisa kembali ke atas beraktivitas dan di sini mereka kehidupan berbeda-beda dan artinya tidak benar-benar kerja jelas yang mereka bisa menjamin kehidupan mereka ini. Nah sehingga itu harapan dari Bapak Kepala Suku Besar di Sumatera untuk Bapak Kapolda, Bupati, supaya bisa bersama dan mencari solusi yang baik bagaimana caranya supaya mereka bisa pulang kembali ke tempat mereka bisa berkebun, bisa bicara sekarang seperti semula. Harapan dari proses ini mungkin itu saja barangkali kesempatan yang bahas Indonesia. Saya katakan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Suku. Nama Bapak? Ini penama? Ya, saya rasa mungkin ini terakhir Bapak Kepala Suku ya. Karena beliau sudah bicara pakai bahasa daerah tadi. Intinya tadi ada laki-laki sudah terjemahkan. Beliau merangkum semua yang tadi mungkin kita bicara. Jadi begini, apa yang Bapak Dorang tadi sampaikan semua itu
sesegera mungkin saya tidak lanjuti, ya. Saya sesegera mungkin kita lanjuti. Mungkin tidak perlu lagi Forkompimda berangkat ke sana, mungkin masukan sudah kita tarik. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap kita Polri, kalau memang Bapak Ibu pada saat mau bergeser meminta dikawal dan sebagainya, kita bersedia. Ya, kita akan bantu karena tugas kita untuk membantu masyarakat. Yang ketiga tadi disampaikan oleh Bapak Andreas bahwa kehidupan dulu berbeda dari kehidupan sekarang. Memang itu sangat benar. Ya. Dulu mana ada kita dengar orang konflik atau ada yang angkat senjata tembak orang, tidak ada. Sekarang kira-kira ada atau tidak? Itu kita juga harus realistis. Jangan kita menutup mata dengan itu. Mereka yang kemarin datang ke kita punya kampung itu, mereka berasal dari Mayarat. Mereka sudah punya kekuatan senjata. Sewaktu-waktu saja mereka pasti akan masuk. Mereka akan cari daerah yang aman buat mereka sembunyi, yang bisa mereka intimidasi masyarakat. Itu sudah menjadi karakter kelompok-kelompok seperti ini. Ya. Jadi jangan sampai mereka monitor aparat sudah di sana kosong, mereka akan kembali lagi. Nah, ini mudah-mudahan tidak, kita berdoa. Saya juga tidak menginginkan itu, ya. Tapi kita harus berdoa supaya mereka itu disadarkan oleh Tuhan. Itu yang tadi saya bilang. Kita bisa bicara begini, tapi apakah bisa menjamin kan tidak? Mungkin ada persoalan yang tadi mengecewakan masyarakat. Tadi kan saya akan evaluasi, saya akan perbaiki. Tapi tidak apa-apa. Saya akan penuhi permintaan masyarakat karena ini forum terbuka semua. Sudah disampaikan Bapak Moses, Bapak Joni, Bapak Musa. Ya. Tadi yang saya tangkap dari beliau ini sangat bijak. Beliau lihat kehidupan dulu dan kehidupan sekarang memang beda. Kita tidak bisa samakan masih kayak dulu-dulu. Kan? Tantangan kita berbeda. Memang betul kita pindah ke sini kita susah. Tapi kalau kita kembali ke sana, nah kita harus bisa mempagari kita punya kampung kita dengan baik. Ya. Supaya jangan ada orang lain masuk. Ya memang mungkin dia tidak bunuh, tetapi dia bisa intimidasi kita. Ya. Mungkin kepala kampung yang pasti jadi sasaran. Karena dana-dana kampung ada di sana. Orang pasti intimidasi kepala kampung, minta uang dan sebagainya. Itu sudah menjadi karakter kelompok-kelompok ini di mana-mana, bukan hanya di sini. Karena lu mau dapat uang dari mana? Tidak ada. Itu hanya sasaran kepala kampung saja. Ya kalau kepala kampung tidak keras ya sudah. Karena takut pasti akan kasih mereka uang. Kalau di daerah pegunungan sana, Papua pegunungan itu kepala kampung baru keluar dari bank terima uang sudah habis sampai di kampung itu. Karena dipalak-palak sama orang sampai di kampung. Ini saya buka saja karena saya sudah lama tugas di daerah gunung sana, ya. Makanya saya hadir di sini karena saya punya hati, punya sayang buat Bapak Ibu Dorang. Ya, saya ingin ketemu langsung. Jadi saya cukup saja. Ya. Sekali lagi saya sangat berterima kasih untuk pertemuan ini. Saya mohon kepala distrik, kepala kampung, mungkin dibantu oleh kepala-kepala suku atau mungkin dari pemuda, tolong bantu ya, siapkan atau akomodir, datangkan masyarakat kita. Kapan siap berangkat kembali ke kampung, kita akan fasilitasi. Jadi kayak beban ya, kita akan fasilitasi. Minta dikawal, kita akan kawal ya. Jadi ya, Bapak Dorang memarah ke orang, memarah saya, tidak apa-apa. Tapi saya tetap akan melayani Bapak Dorang. Ya, Bapak Ibu masyarakat saya akan tetap melayani. Saya mungkin kalau tidak punya apa-apa, ya saya akan minta bantuan dari Pak Bupati untuk kita kawal ke sana. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya apa yang kita bicarakan, apa yang sudah kita sepakati, Tuhan yang Maha Kuasa mendengar, ya. Dan kita semua sama-sama berdoa semoga Bapak Ibu
Bupati bisa tenaga medis, tenaga guru yang mungkin juga sudah ikut fungsi di sini juga bisa dihidupkan kembali. Ada satu TikTok yang mungkin kalau Bapak Ibu nonton, ya, itu di Yaukimo. Itu rumah sakit masih dalam kota, rumah sakit besar, tenaga nakes sudah kosong. Ya, mereka sudah berangkat ke Jayapura, ke Wamena, sudah tinggalkan itu. Ya, karena mereka takut nyawa mereka. Ya. Nah, sekarang tenaga nakes guru yang mungkin bukan orang asli Papua, saya jamin pasti mereka juga khawatir. Ya, mereka juga khawatir. Kita yang ada di sini, mohon maaf, tidak akan bisa jamin orang kalau kelompok itu masuk ke kampung. Saya jamin, tidak mungkin itu pas untuk jaga ibu guru orang yang hampir tidak akan. Nah, ini buat perkembangan kita. Kita punya guru-guru yang bisa tinggal betah di kampung-kampung, itu guru-guru yang dari luar itu. Atau tenaga nakes yang bisa bertahan di puskesmas yang dari luar Papua itu tidak bisa menipu itu. Ya? Karena itu punya orang Papua sendiri. Ya mungkin guru juga, kecuali kalau dia di kampung situ. Tapi kalau dia dari kampung lain dia tidak akan mau datang. Apalagi sudah dengar daerah itu merah. Ya. Ini hanya untuk perenungan kita saja, ya, supaya kita lebih bijak, ya, dalam menyikapi persoalan-persoalan. Kita tidak usah pakai hati yang panas ini. Ya. Mari kita berpikir dengan baik, dengan hati yang tenang. Kita juga berdoa minta tuntunan Tuhan, ya. Karena tidak mungkin pemerintah akan mencelakakan warganya, tidak ada. Jamin itu. Justru pemerintah berusaha untuk mensejahterakan, tapi persoalan-persoalan itu tidak mungkin kita sendiri. Kita wajib bergandeng tangan. Kita wajib saling bahu-membahu satu dengan lain. Baik, itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Siang.